Jalan-jalan ke Karimun, tiba-tiba hari mendung. Bila saja hujan turun, benda yang naik ialah payung. Jalan-jalan ke pasar minggu, singgah sebentar beli baju. Hari ini hari Rabu, yuk belajar di channelku. Assalamualaikum. Pembahasan kita kali ini adalah kelas 6 tema 8 subtema 2 pembelajaran 1. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Berikut KD-nya. KD-nya IPA 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk bahasa Indonesia 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran pertama, dengan menggarisbawahi kata-kata dan menentukan pikiran pokok dan penjelas, siswa mampu membuat peta pikiran yang berhubungan dengan topik pembahasan. Kedua, dengan mendiskusikan tentang musim, siswa memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Ketiga, dengan menyimak bacaan, siswa mampu memahami informasi dengan lebih baik lagi. Pada subtema 2 ini tentang bumiku dan musimnya. Seperti yang kita ketahui bahwa musim di Indonesia ini ada dua. Yang pertama musim kemarau, yang kedua musim hujan. Di pembahasan kali ini kita membahasnya tentang musim hujan. Nah, di sini ada teks berjudul Banjir bukan sekedar bencana alam. Silahkan dibaca ya. Jika terlalu cepat, silahkan di-pause. Setelah kita membaca teks itu, maka sekarang kita akan melihat gagasan utama dari teks tersebut. Gagasan utama itu bisa juga disebut dengan ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama ini ada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Di awal paragraf, biasanya gagasan utama itu dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum baru ke khusus, atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Contoh kalimat nih, perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Kita tentukan gagasan utamanya. Nah, tadi gagasan utama itu dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum ya. Jadi di sini hal-hal yang sifatnya umum adalah perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Untuk kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelas atau keterangan dari kalimat pertama. Jika dia di akhir, biasanya dimulai dari hal-hal yang sifatnya khusus dulu, atau dimulai dari kalimat penjelasan, baru ke kalimat inti di akhir paragraf. Paragraf yang gagasan pokoknya di tengah, biasanya kalimat pendukung mengapit kalimat yang mengandung gagasan pokok. Namun, untuk kelas 6 biasanya itu selalu muncul di awal paragraf, jarang-jarang biasanya ada di akhir paragraf atau di tengah paragraf. Itu biasanya ke materi SMP dulu. Jarang bukan tidak pernah ya, yang intinya kalian baca dulu kalimatnya, kemudian kalian tentukan mana yang penjelas kalimatnya, mana yang kalimatnya berisi inti pokok paragraf. Mari kita isi peta pikiran berikut ini ya. Banjir bukan sekedar bencana alam. Untuk paragraf 1, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Informasi penting, peningkatan curah hujan di beberapa wilayah, banjir melanda berbagai tempat, berbagai faktor penyebab banjir, rendahnya kesadaran menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa perencanaan matang,
pendangkalan dan penyempitan sungai, menjamurnya rumah di bantaran sungai. Paragraf kedua, gagasan utamanya, tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai, mendorong penyempitan badan sungai. Informasi penting, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai menjadi kesulitan pemerintah daerah. Kemudian, luapan sungai dapat terjadi di ketinggian 1-2 meter. Permukiman di bantaran sungai sangat berisiko. Itu adalah informasi pentingnya. Paragraf 3, aktivitas harian warga mempercepat pendangkalan sungai. Informasi penting, warga sering mencuci dan membuang sampah ke sungai. Pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi menjadi penyebab Manado rawan banjir dan longsor. Sejalan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lerengnya dijadikan perumahan. Perhatikan artikel ini ya, kita akan menggarisbawahi kata kunci yang terdapat di artikel ini. Pertama, banjir. Belajar mengajar. Hujan deras. Banjir kiriman. Genangan. Luberan kali. Informasi penting yang pertama, banjir menyebabkan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar lumpuh. Kemudian, siswa diliburkan karena banjir. Banjir setinggi 80 cm masuk ruang kelas dan guru. Banjir berasal dari luberan kali. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Kita baca teks ini ya, kita akan menentukan gagasan utama dari teks ini. Judulnya adalah Ada 2, Ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Setelah kita baca, sekarang kita akan mencatat gagasan utama teks Ada 2, Ada 4. Untuk paragraf pertama, Indonesia ada 2 musim yakni hujan dan kemarau, sedangkan negara subtropis memiliki 4 musim. Paragraf 2, arah dan kecepatan angin berperan mempengaruhi musim. Paragraf ketiga, baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, terjadinya perubahan musim itu diakibatkan oleh adanya rotasi dan revolusi bumi. Untuk pelajaran hari ini sekian dulu ya. Assalamualaikum.